Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah RPL ya teman-teman, yaitu rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan contoh sistem lelang barang elektronik. Yaitu karena ini tugas mandiri, yaitu diri saya sendiri, yaitu Zidan Perdana. Di sini saya mempresentasikan materi yang saya pilih, yaitu sistem barang lelang elektronik. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan perancangan sistem lelang barang elektronik. Materi yang saya bahas meliputi diagram konteks, diagram zero, flowchart proses, normalisasi, hingga bentuk ketiga, diagram RD, hypo, serta kamus data. Seluruh komponen ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem dirancang dari luar alur proses maupun struktur data. Perkembangan teknologi membuat banyak kegiatan jual beli berpindah ke platform digital, termasuk proses lelang. Barang elektronik menjadi salah satu kategori yang paling sering dilelang karena harganya fleksibel dan memiliki banyak peminat. Namun, tanpa sistem yang baik, proses lelang sering tidak efisien dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, saya merancang sistem lelang barang elektronik yang mempermudah proses mulai dari penawaran hingga pembayaran. Untuk mendukung perancangan, digunakan beberapa diagram seperti diagram konteks, diagram zero, flowchart, normalisasi, RD, hypo, dan kamus data. Oke, materi yang pertama langsung kita ke flowchart. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan alur kerja atau flowchart dari sistem lelang barang elektronik. Flowchart ini bertujuan untuk menjelaskan proses berbisnis dari awal hingga akhir, sehingga sistem yang dirancang dapat dipahami dengan baik, jelas, dan terstruktur. Pertama, dari peserta lelang teman-teman, dimulai login untuk registrasi, daftar biasanya untuk mendata dirikan ya, baik si penjual maupun si pembeli. Sebenarnya normalnya sih gitu ya. Lalu untuk pilih-pilih barang lelang nih, nah langsung ke sistem lelang. Itu untuk menampilkan daftar-daftar barang-barang elektronik yang lagi dilelang nih, apa aja nih. Nah, ini untuk si pesertanya nih ingin lihat barang-barang yang dilelang apa aja sih gitu kan ya. Oh, misalkan udah ketemu nih barang yang pengen dilelang, langsung kan tawarkan bid gitu. Nah, kalau namanya juga lelang ya pasti tinggi-tinggi bayaran dong uangnya gitu kan. Jadi yang paling tinggi biasanya dia yang paling menang. Jika tawaran lebih tinggi, simpan dan perbarui daftar tawaran. Jadi itu kan namanya lelang kan pasti ada jangka waktunya ya. Jika tawaran lebih rendah ya masukin bid lagi gitu. Jika waktu habis, lanjut ke penutupan pemenang. Jika waktu lelang belum selesai ya tawarin bid lagi. Intinya kita harus paling tertinggi jika ingin mendapatkan barang yang kita pengen tersebut teman-teman. Nah ini masih di dalam sistem lelang ya teman-teman. Menentukan pemenang berdasarkan tawaran yang tertinggi. Nah ini udah penentuan nih karena waktu udah habis nih. Lalu si peserta dapat notifikasi menang atau kalahnya. Jika menang ya langsung ke verifikasi pembayaran untuk melakukan pembayaran dari barang lelang tersebut. Ya jika kalah langsung selesai gitu kan. Oke, balik lagi ke si yang menang. Verifikasi pembayaran. Nah ini di adminnya nih mengkonfirmasi pembayaran dan berhasil. Nah, lalu si penjualnya, si yang menjual barang di aplikasi lelang ini, ya, dia menyiapkan barang dan mengirimkan barang untuk ke si pemenang. Nah, si admin ini membuat laporan nih, lelang selesai, untuk dikirim ke si pemenang lelang. Nah, itu penjelasan dari flowchart ya teman-teman, dari sistem lelang barang elektronik. Lalu lanjut ke diagram konteks. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks dari sistem lelang barang elektronik. Diagram konteks menunjukkan gambar paling umum high level dari sistem. Di sini kita akan digambarkan suatu proses besar yang berhubungan dengan 3 entitas utama, yaitu admin, pembeli, dan penjual. Nah, admin ya menginput data barang nih ke sistem lelangnya barangnya dan data pembeli.
Nah, inilah untuk laporan pembeli. Nah, si pembeli data registrasi masuk ke sistem lelangnya nih. Nah, ini untuk data pembeli untuk mengetahui kalau kita tuh sudah terdaftar gitu ya. Dan ini laporan untuk pembelian. Dan ini si penjual nih, laporan penjualan dan untuk mengirim barang ke sistem barang elektronik. Nah, balik lagi motor ke sini. Gitu. Lalu yaitu diagram zero. Nah, ini agak apa disebutnya ya? Kompleks lah teman-teman ya. Mirip-mirip flowchart sih, cuman di sini kan kayak data si itu larinya kemana sih gitu kan ya. Nah, ini di alur yaitu alur yaitu alur pendaftaran teman-teman. Nah, pembeli mengirimkan formulir atau mengisi formulir untuk mengikuti lelang barang. Nah, jadi tuh si pendaftar dikasih formulir sama si admin nih. Nah, si hasil pendaftaran dari formulir tersebut dikirim ke si admin. Begitupun juga pembeli yang ingin menjual. Dia ingin daftar dan si pendaftar ini mengirim formulir pembelian gitu kan. Pasti data-data pembeli langsung lari ke si admin. Lelang bid lelang barang elektronik. Nah, di sini di sistem lelang barangnya nih. Biasanya data pembeli dan data penjual disimpan di database-nya nih teman-teman. Nah, data-data barang lelang disimpan di database juga. Nah, ini hasil barang bid lelang lari ke pembeli dan bid barang lelang di area ibarat mah kayak di home-nya mungkin ya. Nah, langsung ke sini ke hasil data bid. Nah, si pembayaran nih. Nah, kwitansi dikirim ke si pembeli karena si pembeli itu uh, membeli barang yang udah dilelang gitu. Maksudnya bukan pembeli sih, pelelang. Pelelang apa ya? Si penawar mungkin ya disebutnya ya. Nah, kwitansi karena dia sudah melakukan pembayaran gitu kan. Dan ini formulir laporan pembayaran. Nah, ini formulir laporan pembayaran. Ya, jadi mungkin tanda bukti lah untuk membayar di hasil lelang barang tersebut. Nah, data pembayaran ini lari ke si admin nih biasanya. Begitupun laporan pembayaran. Lalu di sini data pembayaran, laporan lelang barang. Biasanya laporan ini ya laporan-laporan stok biasanya. Laporan stok juga lari ke admin karena dia yang menjalankannya gitu loh, sistem-sistem lelang barangnya. Nah, di sini laporan pembayaran ini ya kayak invoice-nya mungkin ya tersimpan di database aplikasi tersebut teman-teman. Lanjut. Nah, lanjut ke normalisasi. Nah, ini normalisasi pertama nih. Saya di sini akan menjelaskan proses normalisasi pada sistem lelang barang elektronik yang saya buat. Normalisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur tabel dalam database tidak memiliki duplikasi data, tidak ketergantungan yang membingungkan, dan data lebih mudah dikelola. Yaitu normalisasi pertama, yaitu pada tahap pertama awalnya seluruh data masih disatukan dalam satu tabel besar. Data tersebut berisi ID lelang, nama barang, kategori, harga awal, kondisi, nama user, alamat user, nomor HP, nominal bid, dan waktu bid. Pada tahap ini, memastikan semua atribut bersifat atomik atau tidak ada data yang bercabang dalam satu kolom. Lalu normalisasi yang kedua, tabel mulai saya pecah berdasarkan ketergantungan pada primary key (PK). Hasil pemisahan barang pada tabel. Ya, seperti ini teman-teman. Tabel user, dia berisikan ID user, nama user, alamat user, dan nomor HP. Dan tabel barang berisikan ID barang, nama barang, kategori, harga awal, dan kondisi. Lalu tabel lelang berisikan ID lelang, ID barang. Ini foreign key ya teman-teman, FK itu. Tanggal dimulai, tanggal selesai, dan status. Lalu tabel penawaran, yaitu ID bid, ID lelang, ID user, nominal bid, dan waktu bid. Lanjut ke normalisasi ketiga. Nah, di sini memastikan setiap atribut yang hanya bergantung pada primary key dan tidak bergantung pada atribut lain. Seperti user, kategori barang, lelang, penawaran, dan pemenang.
Setelah tahap ini, struktur data menjadi lebih rapi gitu kan, bebas dari redundansi dan mudah dipelihara gitu. Jadi tertata gitu teman-teman di tabel-tabel ini teman-teman ya. Nah, lanjut ke diagram IRD. Terdapat 6 entitas barang-barang 6 entitas di diagram ini teman-teman. Ada barang, user, pemenang, kategori, penawaran, dan lelang. Di sini ID user. ID user ini menyimpan data pengguna seperti ID user, nama user, nama user ada 2 sih. Aduh, kesalahan penulisan ini saya teman-teman. Ya, mohon maaf ya. Jadi kesalahan tersebut jadi kelihatan. ID user, nama user, nomor HP, password, dan email. Lalu di sini ada entitas kategori yaitu ID kategori, nama kategori. Lalu di sini ada barang yaitu primary key-nya itu ID barang dan forward key-nya itu ID kategori. Dari tanggal lelang, nominal, dan bid. Nah, ini adalah pemenangnya. ID pemenang ya mirip-mirip seperti materi yang sebelumnya teman-teman. Yaitu berurutan semua lelang-lelang seperti ID lelang, atribut nama, ID barang, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status dan penawaran. Progen. Primary key-nya yaitu ID penawaran, ID lelang, ID user, nominal bid, dan waktu bid. Dalam diagram ini menunjukkan hubungan antar entitas seperti satu user dapat melakukan banyak penawaran. Satu barang dapat masuk ke satu lelang. Satu lelang dapat memiliki banyak penawaran dan dari penawaran tertinggi akan masuk ke tabel pemenang. Dengan IRD ini, alur penyimpanan data dan relasi antar tabel menjadi lebih jelas. Oh ya, di sini saya akan membahas UI-nya. Aduh, belum bahas UI-nya nih saya. Oh, iya diagram hiponya belum saya tambahin lagi. Aduh, astagfirullah. Sebentar. Maaf, langsung keluar file. Kita di sini akan membahas diagram hipo ya teman-teman. Nah, lupa saya tambahin ke sana. Astagfirullah. Oke. Diagram hipo mau saya lupa tambahin ke itunya. Nah, diagram hipo ini digunakan untuk menggambarkan struktur hierarki dari sistem sekaligus menunjukkan alur input ya teman-teman dari proses dan output barang di setiap sistem. Di sini saya akan membahas hipo dan kamus data ya teman-teman. Yaitu pertama sistem utama yaitu level 1. Sistem utama dari sistem lelang barang itu pada level ini hipo menampilkan gambar umum operasi sistem mulai dari pengguna hingga proses laporan. Nah, proses pengguna itu pertama input data seperti nama, email, kata sandi, dan nomor HP. Dan prosesnya adalah validasi data, pembuatan akun, dan output pengguna terdaftar dan melakukan login. Proses barang lelang. Ini langsung lanjut aja nih jadinya. Proses barang lelang itu membuka lelang, melakukan penawaran bid, dan menutup lelang. Karena ya namanya juga proses lelang kan ya pasti berurutan membuka lelang. Apa sih yang ingin kita pilih? Apa sih yang ingin kita pilihkan dari lelangan tersebut kan gitu kan. Langsung penawaran bid dan tutup lelang. Biasanya modul barang. Ini kita untuk menambahkan barang-barang lelang nih. Tambahkan barang lelang atau edit barang atau hapus barang. Lalu hierarki dari modul pembayaran. Pertama karena sudah menang mungkin ya, menang dari lelang ya, pasti ke tagihan lari ke si pemenang dari si pembelinya tersebut gitu kan dari lelang. Nanti dibayar langsung ke konfirmasi pembayaran. Nah, laporan lelang ini biasanya larinya ke admin biasanya ya. Laporan lelang ini biasanya kayak seperti hasil lelangnya, hasil kwitansi pembayaran gitu kan teman-teman dan atau mungkin hasil login gitu kan. Dari si
pembeli itu atau si lelangnya, lapor lelang dan riwayat transaksi. Langsung ke kamus data ya teman-teman. Kamus data berfungsi sebagai daftar lengkap mengenai semua data yang digunakan di sistem. Kamus data berfungsi sebagai daftar lengkap mengenai semua data yang digunakan di sistem, termasuk nama field, tipe data, panjang, dan keterangan. Seperti data pengguna, di sini ada ID pengguna, alias ID, tipe datanya yaitu integer, memiliki 5 digit namanya juga ID kan gitu teman-teman. Kayak mungkin kayak ID di perusahaan yang saya tekuni itu mungkin ada 24319564 kalau nggak salah. Jadi ada berapa itu tuh huruf. Jadi nggak lebih dari 5. Keterangannya yaitu ID di sini adalah primary key atau dan auto instrument. Data pengguna di sini ada ID pengguna, nama lengkap, email, kata sandi, dan nomor HP. Nama lengkap maksimal 100 huruf gitu teman-teman. Termasuk spasi. Nggak mungkin kan ada nama pengguna lebih dari 100 huruf gitu atau termasuk spasi kan. Dan begitu pun email, kata sandi, dan nomor HP. Nah, di sini adalah data barang lelang. Data barang lelang itu ID barangnya adalah keterangannya primary key. ID-nya ya seperti biasa 5, nama barang maksimal panjangnya itu 150 huruf termasuk spasi. Dan itu adalah tipe datanya varchar itu. Ini untuk deskripsi barang, penjelasan dari detail barang itu. Harga awal, panjang hurufnya pasti mungkin ya gak tentulah. Harga mulai lelangnya ya. Dan gambar foto varchar. Tipe datanya varchar. Panjangnya 225. Biasanya kayak link mungkin ya, link fotonya mungkin ya. Atau path atau URL dari gambar sistem barang. Bukan barang sistem. Dari gambar barang ya Allah. Lalu di sini adalah data lelang. Data yang berhubungan dengan proses lelang itu teman-teman. Yaitu di sini terdiri dari ID lelang, ID barang, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Nah, ini ID-nya sama-sama integer ya teman-teman. Panjangnya 5. Yang satu primary key dan si ID barang adalah origin key barang. Nah, ini origin key barang. Lalu tanggal mulainya, date time, waktu lelang dibuka, tanggal selesainya. Saya masih belum pernah ngikuti lelang ya, jadi saya nggak tahu berapa harinya ya, atau mungkin hanya beberapa jam. Dari film yang saya nonton biasanya lelang itu ada yang berjam-jam doang gitu ya. Tapi kalau tanggal-tanggal selesai tanggal mulai ini saya masih belum tahu saya. Ada gitu ya lelang yang sampai berhari-hari. Mungkin teman-teman bisa beritahu saya lelang mana sih sampai berhari-hari gitu kan. Tanggal selesai, date time, waktu lelang ditutup. Statusnya itu varchar, panjangnya itu 20 huruf termasuk spasi. Masih aktif atau sudah selesai nih dari barang yang dilelang gitu. Biasanya selesainya ya waktu penutupannya gitu dari tanggal selesainya. Lalu data penawaran bid. Dari data-data dari penawar bid di sini ada ID penawaran, ID lelang, ID pengguna, nominal bid, dan waktu bid. Di sini ada ID penawaran, primary key-nya sebagai primary key. Lalu di sini ada ID lelang dan ID pengguna. Di sini mereka sebagai origin key lelang dan pengguna itu. Nominal bid alias bid, tipe data integer, harga tawaran, dan waktu bid, waktu detail, waktu penawaran dilakukan. Lalu yang terakhir, ada sih yang terakhir nanti kita bahas. Data pembayaran, dan di sini ada ID pembayaran, ID lelang, dan ID pengguna. Dan di sini ID pembayaran itu sebagai primary key-nya ya teman-teman. ID lelang menjadi forgotten key, begitupun pengguna menjadi forgotten key pengguna.
Nah, di data pembayaran sini ada total pembayaran, tanggal bayar, dan status. Alias total, tanggal, dan stat. Dan mereka di sini sebagai integer, detail, dan varchar. Dan total tagihan, dan total bayar di sini terhitung sebagai nominal tagihan, tanggal bayar menjadi waktu transaksi, dan status menjadi pending atau sudah dibayar gitu. Misalkan sudah fix nih, pending dulu nih, barangnya udah fix atau udah dibayar apa belum nih? Kalau kita udah menang lelang tapi nggak dibayar ya gimana ceritanya ya? Jadi ya kena pending, jadi nggak dikirim-kirim karena dia belum bayar. Kalau sudah bayar kan nanti ada tren untuk paid ya teman-teman. Nah di sini UI-nya teman-teman ya. UI-nya ini hanya sekedar halaman login ya teman-teman. Sebentar, kita buka dulu filenya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi masukkan username atau email, lalala, misalkan. Di sini, lalala. Nah nggak bisa nih. Wah, login berhasil sih. Harusnya salah sih. Harusnya di sini harus kita isi email dulu. Misalkan Zidan. Oh, itu langsung username soalnya, tanpa email. Jadi dia bisa langsung login. Zidan at gmail.com. Passwordnya 123456778 misalkan. Nah, masih login username gitu. Oh, aku nulis Zidan titik. Bisa nggak ya? Oh, bisa ya. Mungkin belum saya perbarui. Tadi sebelumnya perasaan harus ngisi kasih ad-nya dulu gitu teman-teman. Ini masih belum bisa ya teman-temannya. Karena hanya halaman loginnya saja sih teman-teman gitu. Jadi ya masih kasar sih sebenarnya ini. Masih belum saya terusin lagi. Oke, balik lagi ke presentasi. Kesimpulannya, perancangan sistem lelang barang elektronik ini menghasilkan model sistem yang lebih terstruktur, jelas, efisien melalui penggunaan berbagai diagram normalisasi dan perancangan database. Melalui diagram konteks dan diagram zero, sistem menggambarkan secara jelas, mulai dari interaksi antara pengguna, admin, dan penjual, hingga aliran data yang terjadi pada setiap proses. Flowchart memberikan gambaran terperinci mengenai alur kerja sistem dari awal pendaftaran hingga proses pembayaran dan pelaporan. Selanjutnya melalui proses normalisasi. Struktur data dibangun secara lebih rapi, menghilangkan duplikasi, dan memastikan setiap tabel memiliki hubungan yang tepat. Penguatan ini kemudian divisualisasikan secara utuh dalam diagram IRD yang menunjukkan relasi antar entitas sebagai user barang, lelang, penawaran, dan pembayaran. Kemudian diagram HIPPO membantu menampilkan hierarki proses mulai dari tingkat paling atas hingga proses detailnya. Sedangkan kamus data memberikan standar dan definisi bagi seluruh data yang digunakan sehingga sistem lebih mudah dipahami, dikelola, dan dikembangkan. Secara keseluruhan, seluruh tahapan analisis dan desain ini memastikan bahwa sistem lelang barang elektronik dapat berjalan dengan baik, memiliki struktur yang jelas, serta mendukung proses lelang yang lebih efektif. Aman, dan terorganisir. Oke, sekian dari saya ya teman-teman, dari penjelasan sistem lelang barang elektronik dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.